Sabbath, everyone. Selamat Sabat semuanya. You know, it's often said that when you're going to prepare to worship the Lord or present your message, the enemy attacks, right? Sering dikatakan waktu kita berbakti, kita menyiapkan firman Tuhan, pasti musuh akan juga menyerang. There you go. This week didn't fail for some reason on Wednesday and especially Thursday. I got really sick, so forgive me, Pastor Isaac, for taking so long to get you the transcript. Jadi pada waktu hari Rabu, hari Kamis saya merasa sakit. Jadi saya minta maaf kepada pendeta Ishak Sinaga karena transkripnya jadi lama dikirimnya. But I wouldn't miss this for the world, and I thank you, Debbie, and the HCS team for inviting me here to share a message with you today. Jadi saya juga tidak mau miss ini untuk apapun. Jadi saya saya mengatakan terima kasih kepada Debbie dan juga timnya untuk ajakan untuk khotbah pada Sabat hari ini. You may be wondering, who is this person? Mungkin Anda berpikir siapa orang ini? What's his profession? What position does he currently hold in ministry? Apa pekerjaannya dan jabatan apa yang dia punya dalam pelayanan? Normally, this information would be shared before a speaker approaches the pulpit. Biasanya informasi ini diberikan sebelum pembicara berkhotbah. And I would love to share that information with you, although my life is kind of boring, honestly. Saya ingin memberitahukan informasi itu kepada Anda, tapi saya yakin mungkin kehidupan saya biasa-biasa saja bagi saudara-saudara. But today's message is a little bit different. The focus of this message today is you. Tapi firman Tuhan pada hari ini sangat berbeda karena fokus firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Anda, saudara-saudara. And you. Dan Anda. And especially you. Dan juga Anda yang di sana. I want you to do me a favor for a moment. If you could please close your eyes. Untuk pada saat ini saya meminta untuk Anda menutup mata Anda. Think of the most important person in your life, past or present. Pikirkan tentang orang yang paling penting di kehidupan Anda dalam masa lalu atau juga masa kini. Your mom, your father, your wife, suami, your child. Bisa saja ibu Anda, bapak Anda, istri Anda, suami dan juga anak-anak Anda. When you think of this person, doesn't your heart swell up with love? Saat Anda memikirkan akan orang-orang ini, tidak akan terjamah hati saudara-saudara. You can open your eyes now. Anda bisa membuka kembali mata Anda. This is the way Jesus feels when he thinks about you. Inilah yang Tuhan rasakan saat dia memikirkan akan saudara-saudara. In the book of Luke, chapter 12, verse 7, it states, "And the very hairs on your head are numbered." Dalam buku Lukas 12 ayat 7 dikatakan, sehelai rambutmu, masing-masing helai rambutmu telah dihitung oleh Tuhan. Now I don't know how I feel about that verse. Saya juga tidak tahu tentang ayat itu. Right? But it's a description of how God knows you. Tapi the very hairs on your head. Tapi di sini dikatakan beginilah Tuhan mengasihi saudara-saudara. The title of today's message is All God's Children Are Special. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah semua anak-anak Tuhan adalah istimewa. But not like you. Tapi tidak seperti Anda. Unlike you. Dan tidak seperti Anda. Let us pray. Sama-sama kita berdoa. Jesus, thank you for the opportunity to allow me to be here this morning with this amazing group of believers. And may your word touch the hearts and minds of those here and watching online. May the words be yours and not mine. I pray. Amen. Now the world is changing so quickly these days. Dunia berubah dengan sangat cepat pada belakangan hari ini. The signs of the times these last days is what we've heard our parents tell us and their parents tell us. Petunjuk-petunjuk dunia yang orang tua kita kasih tahu dan juga orang tua kita pun kasih tahu dan memberitahu kepada kita. But today the message is undeniable. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita tidak bisa tolak. Wars and rumors of wars are no longer rumors. Perang dan juga berita-berita akan perang bukan hanya saja berita saja, tapi telah terjadi. Crime in our cities here in the United States even is rising.
Kejahatan di Amerika Serikat makin meningkat. Addictions of all types. Right? Drugs are now legal. Ketergantungan pada obat-obat pun sekarang jadi legal. And the divorce and separation rates are at an all-time high. Dan juga perceraian dan juga hancurnya rumah tangga pun rate-nya sangat tinggi pada saat ini. Separation rates in families, even in our own churches. Perceraian juga di dalam gereja kita. Humanity has lost its way. Kemanusiaan telah hilang akan jalannya. Now we must ask ourselves, what can I do? What role can I play? Sekarang kita harus pertanyakan kepada diri kita sendiri, apa peran saya? Apa yang bisa saya lakukan? What can I do in these prophetic times? Apa yang bisa saya lakukan di waktu yang telah dinubuatkan ini? In the book of John chapter 14, dalam buku Yohanes 14 ayat 6 and verse 6, ayat 6 it reads, dibacakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. To find its way back, the world needs Jesus. Untuk mencari jalan kembali, dunia membutuhkan akan Yesus. Now, that's one thing I really appreciate about our faith. Ini salah satu hal yang saya sangat apresiasi akan iman kita. We don't shy away from letting people know that Jesus is the way. Kita tidak malu-malu dengan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan itu. And it was just a message like this, Jesus is the way, Dengan firman seperti ini bahwa Yesus adalah jalan itu, that Pastor Bouillon, who's a well-known Adventist pastor, bahwa seorang pendeta Buyon, seorang pendeta yang sangat terkenal, was preaching about this subject. dia mengkhotbahkan tentang hal ini. And after his sermon, an elderly person approached him Dan setelah khotbah, seorang tua pun menghampiri dia and said, Pastor, thank you for your message. dan mengatakan, pendeta, terima kasih atas firman yang pendeta bawakan. But if Jesus is the path, Tapi jika Yesus adalah jalan itu, or the road, or the way, atau juga jalan tersebut, how can this be? Am I to walk on Jesus? bagaimana bisa ini? Apakah saya harus menatap pada Yesus? So the pastor addressed this elderly lady and gave her this example, this story. Dan pendeta itu pun berkata kepada wanita ini dan memberikan suatu cerita. When the pastor was younger doing missionary work in the jungles, Sewaktu pendeta itu pernah menjadi seorang misionaris waktu dia muda di hutan-hutan, he was spreading the gospel from town to town. dia memberitakan Injil dari kota ke kota. And he was given a guide, this Dan- young 20-year-old man. Dan dia diberikan seorang guide berumur 20 tahun, sangat muda. And this young man had grown up in the jungle. He knew the jungle like the back of his hand. Dan orang muda ini dia bertumbuh di hutan-hutan itu dan dia mengetahui semua sisi daripada hutan-hutan tersebut. And one day as they were off to go preach in a village in the jungle, Jadi sewaktu mereka akan mengabarkan Injil di suatu desa di tengah hutan-hutan tersebut, he noticed that the guide looked a little confused. dia melihat sepertinya orang ini agak kebingungan. He looked to his right and he kind of scratched his head. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan dia mulai menggaruk-garuk kepalanya. He looked to his left and he seemed a little confused. Dia melihat ke kiri dan dia agak bingung, kelihatan bingung dia. The pastor finally asked him, young man, Dan pendeta pun bertanya kepada orang muda itu, orang muda, are you lost? apa kamu hilang? He said, Pastor, that is impossible. In this jungle, I cannot be lost. Pendeta, itu tidak mungkin karena di hutan ini saya tidak mungkin akan bisa hilang. Come now, tell me the truth. Have you lost your way? Pendeta pun mengatakan, anak muda, katakan yang sebenarnya, apa kita pada saat ini sudah hilang? The young man looked the pastor in the eye Orang muda itu melihat mata pendeta tersebut. and he said, Pastor, look around in this jungle. Do you see a path? Pendeta, lihatlah di hutan-hutan ini, memang ada jalan. Do you see a road? Do you see a way? Apakah ada jalan? Apakah ada road? Ada tempat-tempat tersebut? In this jungle, I am the way.
Di hutan ini sayalah jalan tersebut. Follow me and I will take you to where you want to go. Ikuti saya dan saya akan bawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. And this is what is meant by Jesus is the way. Dan inilah yang dikatakan bagaimana Tuhan atau Yesus adalah jalan tersebut. If the world were to follow Jesus as the way, Jika dunia ingin mengikuti Yesus sebagai jalan tersebut, would there be wars? apakah akan ada perang? If our youth were to stay on the course, Jika anak-anak muda kita akan selalu berada di jalan Tuhan, would there be problems with drugs and addiction? apakah akan ada masalah dengan narkoba dan juga ketergantungan obat-obatan? If our church accepted Jesus as the way, Jika gereja kita menerima Yesus sebagai jalan tersebut, would we see separations in families and divorces? apakah kita akan lihat perceraian, perpisahan antara keluarga-keluarga? You see, Jesus is the remedy to cure any infirmity we have in this world. Jadi Yesus adalah obat yang bisa menyembuhkan kita dari segala kebajikan yang terjadi di dunia ini. I'm not sharing anything new today. Saya tidak mengabarkan suatu hal yang baru pada hari ini. But you may ask, how can I follow Jesus? How do I make this real? Tapi mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mengikuti Yesus? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ini adalah hal yang asli atau juga yang real? I can easily answer this question, but it's not so easily applied to your life. Saya bisa jawab dengan gampang, tapi tidak gampang untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. So let me share with you four points. Jadi biarkan saya untuk memberikan kepada Anda 4 poin. And if you know this, it's a review. Or if you want somebody to ask you, hey, how can I be a follower of Jesus? Maybe you can share this with me. Jika Anda mau tahu, ini adalah ulasan balik lagi. Tapi jika ada orang yang bertanya kepada Anda, bagaimana bisa mengikuti Yesus, Anda bisa menjawab dengan 4 poin ini. Number one, we must repent. Yang pertama, kita harus bertobat. In the book of Psalms, chapter 51, Dalam buku Mazmur 51, in verses 1 through 4, we read the account of David repenting. kita melihat bagaimana Daud pun bertobat dalam dosanya. The prophet Nathan had found Nabi Nathan telah mendapatkan and shown him his great sin of adultery with Bathsheba. akan dosa-dosanya, perzinaannya dengan Batsheba. And we read, Dan kita baca, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. kasihkanlah kiranya aku ya Allah sekadar kemurahan-Mu, dan hapuskanlah apalah segala durhakaku, sekadar kebesaran segala rahmat-Mu, basuhkanlah kiranya aku baik-baik. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Basuhkan aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku daripada dosaku. For I acknowledge my transgression. Karena saya mengetahui segala dosa-dosa saya. Repent requires recognition. Untuk bertobat harus kita mengetahui dan juga mengatakan akan dosa-dosa And kita. turn back to the way. Dan memutar balik dari jalan kita. The word in Hebrew is teshuvah. Bahasa Ibrani adalah teshuvah. That means return to the Lord. Artinya adalah kembali kepada Tuhan. Repent. Untuk bertobat. Turn back to the way. Kembali kepada jalan tersebut. Number two, Nomor 2. search for the Lord. Mencari akan Tuhan. Search for the Lord in prayer Mencari Tuhan di dalam doa. and in His Word. Dan juga di dalam firman-Nya. Now, the book of Matthew is an amazing book. Buku Matius adalah buku yang sangat luar biasa. My personal favorite chapter is chapter 7. Salah satu bab yang sangat luar biasa adalah di bab 7 akan buku In Matius. verses 7 through 8, we read the power of searching for the Lord. Pada Matius 7 sampai 8 kita melihat bagaimana kuasa akan Tuhan. It's powerful because it comes with a promise. Itu sangat berkuasa karena ini dipenuhi oleh janji Tuhan. It says, ask and it will be given to you. Katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seek and you will find. Carilah maka kamu akan mendapat. Knock Ketoklah and it will be open to you. maka pintu akan dibukakan bagimu. For everyone Karena setiap orang who asks receives, yang meminta akan menerima, and
he who searches finds, Dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan. to him who knocks it will be opened. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. It's a promise. If you search for Jesus, you will find him. Ini adalah janji, jika Anda mencari akan Yesus, Anda akan mendapatkan Yesus. Number 3, Nomor 3, and this is one where the world may have a problem. ini adalah mungkin di mana dunia akan mendapatkan masalah di dalam hal ini. I don't know about your culture, but in this world there's a lot of different beliefs. Saya tidak tahu dalam budaya Anda, tapi di dunia ini banyaknya kepercayaan-kepercayaan yang lain. People serve many different gods. Orang-orang lain melayani Allah-Allah yang berbeda, ilah-ilah yang berbeda. But in the book of John chapter 14 and verse 6, Tapi di dalam buku Yohanes 14 ayat 6, we read that Jesus is the way, the truth, and the life, correct? kita baca bukan di situ dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan juga kehidupan. But the verse continues, and no one comes to the Father except through me, says Jesus. Tapi dikatakan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. So you must accept and believe Jesus as your Savior and your Redeemer. Jadi The Anda- one true way. Jadi Anda harus menerima Yesus sebagai kebenaran, sebagai penebus, dan juga dialah dialah kebenaran tersebut dan menerima akan kebenaran tersebut. Más claro que el agua. Tidak ada lagi yang lebih jelas daripada itu. Clear like water, right? Lebih jelas, sejelas-jelasnya akan air. So to review, we must repent, Jadi kita balik ulang, kita harus bertobat, search for the Lord, mencari akan Tuhan, and receive Him as your Savior. dan menerima Dia akan juru selamat kita. But number 4 is where we're going to spend a little bit of time today. Tapi nomor 4, kita akan banyak waktu untuk mendiskusikan hal ini. Jesus came. Yesus datang Okay, Jesus came for a special reason. untuk suatu alasan yang luar biasa. To finally defeat sin, correct? Untuk dia dia menghancurkan akan dosa. But while He was Mengalahkan dosa. here on this earth, Tapi sewaktu dia masih di dalam bumi ini, He also showed us the way. He gave us a living example. dia juga menunjukkan kepada kita contoh untuk hidup. And in the book of Matthew chapter 28 and verse 19, Tapi di dalam buku Matius 28 ayat 19, we read about that great commission to His disciples. kita membaca tentang Great Commission itu kepada murid-muridnya. He says, "Go therefore Dia katakan, pergilah and make disciples of all nations, dan membuat murid-murid dari segala bangsa, baptizing them in the name of the Father, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, the Son, and the Holy Spirit." Anak, dan juga Roh Kudus. Jesus sends His disciples Tuhan to share mengirim the gospel. murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, Share the gospel. untuk mengabarkan Injil. You could try. Pergi dan bagikan Injil. Pergi dan bagikan Injil, to go and share the gospel. Yeah, the gospel. But what happens before this? Tapi apa yang terjadi sebelum ini? Remember, before this, Jesus walked with His disciples for 3 years. Sebelum ini Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya pergi kemana-mana selama 3 tahun. Showing them what it's like to serve His community. Menunjukkan bagaimana dia melayani akan semua community atau juga masyarakat-masyarakat. Meeting the needs of those who were sick. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang sakit. Showing them the way. Menunjukkan akan jalan tersebut. I'm so happy to be here this morning and to hear the pictures and the testimonies of your ACS department. Saya sangat bahagia pada pagi hari ini kita bisa melihat semua foto-foto dan juga testimoni-testimoni dari departemen ACS kita. I know you will be successful because I've seen it. Saya tahu kalian akan, saudara-saudara akan sukses karena saya sudah melihatnya. I'm going to share a quick story that only a few of us know here. Saya akan membagikan cerita singkat yang hanya beberapa kita yang tahu di sini. We were invited to the conference for a meeting of ACS ministry, a training. Kita diundang ke conference untuk ada training dari conference untuk ACS. And in my church, we have a very thriving ACS ministry. There's about 10 of us in the committee. Jadi gereja saya ada 10 orang yang bagian daripada komite ACS dan juga sukses ministry tersebut.
But I'm going to be honest. Guess how many of my ministry members attended that meeting? Tapi saya akan jujur, berapa dari anggota saya yang ikut akan rapat tersebut? One. Hanya satu. Your church was also invited to join the meeting as visitors because you were not even really yet formally in ACS ministry. Gereja saudara diundang juga, tapi hanya sebagai tamu karena kita pada waktu itu belum ada departemen tersebut. Out of all the churches in that training, the Indonesian American church here in Azusa had the most people show up. Jadi dari semua orang-orang yang ikut pelatihan tersebut, gereja kita yang paling banyak orang yang datang. And that's when I said, there's something special going to happen in Azusa. Dan itulah yang saat katakan ada sesuatu hal yang istimewa yang akan terjadi di gereja ini. So in 1874, a brief history of the ACS ministry. In 1874, the Dorcas and Benevolent Association was birthed. Jadi sedikit sejarah daripada Departemen ACS ini. Di tahun 1874, Dorcas dan Benevolent Association baru dibuka. It was comprised of women helping the needy, serving providing the needs of the community. Ini adalah wanita-wanita yang memberikan kebutuhan-kebutuhan akan komunitas-komunitas di sekitar mereka. And 5 years later, in 1879, they decided to invite their husbands. Dan 5 tahun setelah itu, mereka juga mulai mengundang suami-suami mereka. So the men finally stood up and the Good Samaritan Society was started. Dan pada waktu itu, para suami-suami mereka pun berdiri dan membantu Good Samaritan Society ini. And in 1972, about 100 years later, Dan tahun 1972, sekitar 100 tahun setelah itu, that's where the name was formally changed from Dorcas Society to ACS, or Adventist Community Services. namanya diganti dari Dorcas Society ke ACS atau Adventist Community Services. I want to focus on the genesis. I want to focus on the name Dorcas. Saya mau mulai dari awal nama tersebut, nama Dorcas. Now Dorcas was an amazing woman of the Bible. Jadi Dorcas adalah seorang wanita yang sangat luar biasa yang terdapat dalam Alkitab. Dorcas is her name in the Greek. Dorcas adalah nama dia di dalam bahasa Yunani. But in the Aramaic, it's Tabitha or Tabitha. Tapi dalam bahasa Aramaiknya adalah Tabitha atau Tabitha. And she had the privilege, this woman, of being called a disciple by name in the New Testament. Dan dikatakan dia punya kesempatan dipanggil sebagai salah satu murid di dalam Perjanjian Baru. Now a disciple is someone who Seorang murid adalah seorang yang walks with the teacher, berjalan bersama dengan guru, learns from the teacher, belajar dari guru, and honors his or her teacher. dan menghormati gurunya. So what did Tabitha or Dorcas learn from her time with her teacher, Jesus? Jadi apa yang Tabitha atau juga Dorcas pelajari dari waktu dia bersama dengan gurunya yaitu Yesus Kristus? That story can be found in the book of Acts chapter 9. Cerita ini bisa didapatkan di Kisah Para Rasul 9. So in the book of Acts chapter 9, verses 36 through 43, we see this account. Jadi ini bisa terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. In verse 36 it reads, "There was a believer in Joppa named Tabitha, which in Greek is Dorcas." Jadi dikatakan di ayat 43 dikatakan ada seorang yang orang percaya yang berada di Joppa bernama Tabitha. Now Joppa was a port city, which we currently know today as Tel Aviv. Jadi Joppa ini adalah kota pelabuhan yang sekarang kita ketahui namanya adalah Tel Aviv. So again I'll read verse 36. There was a believer in Joppa named Tabitha, which in the Greek is Dorcas. She was always doing kind things for others and helping the poor. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. And about this time she became ill. She died. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Her body was washed and prepared for burial and put in the upper room. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. When the believers heard about this, Saat para orang-orang percaya mendengarkan akan hal ini, they heard that Peter was in a nearby town, Lydda. mereka mendengar bahwa Petrus sebenarnya hanya dekat saja. Dia berada di tempat yang dekat. And they sent 2 men to beg Peter, come.
Dan mereka menyuruh 2 orang untuk mengajak Petrus, tolong datanglah as soon as possible. secepatnya. So Peter went with him, and as soon as he arrived, they took him to the upper room. Jadi Petrus pergi bersama-sama dengan mereka, dan setelah dia sampai, dia pergi ke ruang atas itu. And there in that room was filled with widows crying. Dan situ terlihat bahwa ruangan itu penuh dengan janda-janda yang menangis. And they were weeping, and they showed Peter the clothing and the coats that Dorcas, that Tabitha, had made for them. Dan mereka menunjukkan kepada Petrus baju-baju dan juga jubah-jubah yang Tabitha atau Dorcas telah berikan kepada mereka. Now Peter asked them, leave the room. Dan Petrus katakan, tinggalkanlah ruangan ini. He knelt down and he prayed. Dia berlutut dan dia berdoa. And he said, get up, Tabitha. Dan dia katakan, berdirilah Tabitha. She opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Dia membuka matanya, dan setelah dia melihat Petrus, dia pun berdiri. I don't know about you, but if I saw somebody sit up after I prayed for them, I might run. Saya nggak tahu tentang saudara, jika saya mendoakan seorang dan dia pun mulai bangkit, saya akan lari. So he gave her his hand and helped her up. Jadi Petrus memberikan tangannya dan membantu dia untuk berdiri. Then he called in the widows and he called in the believers to show him. Dan dia juga dia panggil janda-janda dan orang-orang yang percaya pada waktu itu supaya menunjukkan bahwa Tabitha sudah hidup kembali. And the news spread through the entire town. Dan berita ini pun tersebar di seluruh sisi kota. And many believed in the Lord. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Now in this account we see Dorcas using her gift. Dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana Dorcas menggunakan akan talentanya. She was a designer, I guess you could say, right? Dia mungkin seorang desainer baju yang bisa kita katakan di sini. She used her gifts of sewing. Dia memakai talentanya untuk menjahit, of making clothes so she could help the poor in her community, in her town. Untuk membuat baju bagi orang-orang miskin di tempatnya. And this is how we must be. Whatever gift the Lord has given you, as we heard this morning, we all have a spiritual gift. Jadi inilah kita juga harus seperti itu. Apa saja talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus pakai untuk orang-orang di sekitar kita. And if we use it to serve the community, it will have profound effects. Jika kita memakaikan talenta-talenta itu kepada orang-orang di sekitar kita, ini akan mempunyai suatu impact yang sangat luar biasa. Now, I just want to clarify that we know that salvation can never be earned by works. Saya mau menjelaskan bahwa keselamatan tidak mungkin kita capai hanya dengan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. But we do the work because we are saved. Tapi kita bekerja karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. As the book of James chapter 2 verse 17 says, faith without works is dead. Jadi dikatakan di dalam buku James chapter 2 ayat 2 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Note how the widows cried for her. Lihat bagaimana para janda-janda itu menangis akan Dorcas. She had touched their hearts. Dorcas telah menggerakkan hati-hati mereka. She had showed them in a physical and loving way the love of Jesus. Dia menunjukkan bagaimana kasih Tuhan. Now you may be thinking, that's all great, but Richard, I have no gifts. Jadi Anda memikirkan mungkin itu semuanya bagus, tapi Richard, saya nggak punya talenta apa-apa. Pray to the Lord because we all have a gift. You just have to be willing to use it. Berdoa kepada Tuhan karena masing-masing kita mempunyai talenta. Yang kita doakan adalah Tuhan, bagaimana saya bisa memakai talenta saya. Think of your coworker, your friend at school, your family members. Pikirkan teman-teman di dalam pekerjaan kita, teman-teman dalam sekolah kita. Can you lend them an ear and just listen to them if they're not feeling so well? Bisakah Anda hanya mendengarkan akan mereka jika mereka merasa tidak baik pada saat itu? Maybe that's your gift. Mungkin itu talenta Anda. Let me review verses 40 through 42 once more. Mari kita kembali kepada ayat 40 sampai 42. Peter asked them all to leave the room. He knelt down and he prayed. Petrus
mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan tempat itu, dan dia berlutut dan berdoa. And it says, turning to the body, he said, "Get up, Tabitha," and she opened her eyes. Dan dia membalikan tubuhnya ke tempat Tabita dan katakan, dan Tabita membuka akan matanya. Going down to verse 42, and it says, "The news spread through the whole town, and many believed in the Lord." Dan dikatakan bahwa kabar ini tersebar di dalam satu kota tersebut, dan banyak yang percaya akan Tuhan. It says, "Many believed in the Lord." Dikatakan banyak yang percaya kepada Tuhan. But I don't think it was just this miracle that caused them to believe. Tapi saya yakin bukan hanya saja keajaiban ini yang membuat mereka percaya kepada Tuhan. See, the miracle was the harvest. Saudara-saudara, mujizat tersebut adalah penuaian tersebut. But the seed had already been planted by Tabitha. She had been doing the work of planting. Tapi dia sudah menaruh bibit-bibit tersebut sebelumnya. So when the time came, the entire town believed because of the miracle and because they knew her. Pada waktunya pun seluruh orang-orang dalam kota itu pun percaya karena mereka mempercayai akan Tabita. The work you are doing in this community, pekerjaan yang Anda lakukan dalam komunitas ini, it's not easy. It takes time. Bukanlah gampang, butuh banyak waktu. But you're planting a seed. Tapi Anda menaruh akan bibit tersebut. And the Holy Spirit will take care of the rest. Dan Roh Kudus akan bekerja. I don't have to tell you what times we live in. Saya tidak harus mengatakan kepada saudara bagaimana situasi kondisi kita pada saat ini. Look, there's nothing wrong with wanting a nice car or a nice house. Tidak ada yang buruk jika kita mengingini mobil yang bagus, rumah yang bagus. Just recently, my son asked me for a bottle of cologne. Can you order me a bottle of cologne, Dad? Baru-baru ini saja anak saya mengatakan untuk Daddy, boleh nggak Daddy beliin parfum? I forgot what the name was, but when I searched it up on Amazon, it was about $100. Waktu saya melihat di Amazon itu sekitar $100. I said, no, maybe you can wait on that. Saya katakan mungkin Anda bisa menunggu sebentar lagi. Look, there's nothing wrong with us wanting nice things in life. Saudara, tidak ada yang buruk dengan kita menginginkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Yang bagus. What a contrast today with the life of the early church. Tapi sangat berbeda dengan gereja mula-mula kehidupan kita sekarang. Remember, the disciples lived with Jesus for 3 years, helping the needy, extending their hand to the suffering, and learning the Christian walk. Jadi para murid-murid Yesus mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun melihat bagaimana Yesus juga memberikan kepada orang yang membutuhkan dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. How did the early church look? Do we have a picture of that? Bagaimana jemaat awal-awal kelihatannya? Apakah kita punya foto akan mereka? Luke illustrates this in the book of Acts chapter 2. Lukas mengilustrasikan ini dalam Kisah Para Rasul 2. Verses 44 through 47 gives us a vivid account of what that early church looked like. Ayat 44 sampai 47 menunjukkan kepada kita bagaimana jemaat mula-mula tersebut terlihat. And verse 44 reads, "And all believers met together in one place, and they shared everything they had." Dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. They sold their properties, they sold their possessions, and shared the money with those in need. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Here we have a picture of a church, of a people with one mind. Kita mempunyai gambar akan gereja yang mempunyai satu hati, one faith, satu pikiran, and one mission. Satu iman dan satu misi. It reminds me of a movement that started in the mid-1800s, right? Mengingatkan kepada kita akan suatu movement yang terjadi pada tahun 18.000, bukan? Now in 1844 we read of a movement by the Millerites. Kita juga membaca tentang 1844, movement akan Millerite tersebut. And they too believed that Jesus was coming soon. Mereka juga percaya bahwa Yesus akan datang. They made the mistake of trying to predict
the day and the time. Mereka membuat kesalahan di saat mereka menentukan akan waktu dan juga tahunnya. But their heart was performing works of selling their possessions because they were working with a sense of urgency. Tapi hati mereka juga menunjukkan bahwa mereka menjual segala sesuatu yang mereka punya karena mereka mengetahui bahwa sudah akan datang cepatlah Yesus. And from this movement, our church is born. Dan dari movement ini gereja kita pun lahir. Now I have a challenge for you this morning. Saya mempunyai challenge kepada saudara-saudara, tantangan. It's up to you whether you accept this challenge. Dan terserah saudara-saudara jika Anda menerima akan tantangan ini atau tidak. Today after the sun sets, Habis hari Sabat, or maybe tomorrow, atau besok, I want you to go and post your car on Craigslist. saya ingin Anda untuk memasukkan mobil Anda di Craigslist. I want you to give the deed to your house to the pastor. Untuk juga surat rumah Anda kepada pendeta kita. And if you wear one, I want you to sell your wedding ring. Dan jika Anda mempunyai cincin, tolong dijual cincin Anda. That is not what the scripture is trying to tell us here, okay? Tapi ini bukan apa yang Alkitab katakan kepada kita sekarang. It's a bad joke. Yes. It's here to illustrate the character and heart of a believer who has found the way. Ini mengilustrasikan hati dan juga karakter seorang percaya yang telah mendapatkan akan jalan tersebut. Jesus is coming again. Yesus akan datang. So we must live today as if he was coming today. Jadi kita harus hidup selayaknya Yesus akan juga datang pada hari ini. I continue on to verse 46. Saya lanjutkan ke ayat 46. They worship together at the temple each day. Mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. They met in homes for the Lord's Supper and shared meals with great joy and generosity. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. All while praising God and enjoying the goodwill of all people. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. In the New King James Version, I like this version. It says, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Dikatakan di New King James Version, versinya adalah, dan Tuhan pun menambahkan setiap harinya orang-orang yang diselamatkan. Here we have a blueprint of how the early church evangelized. Kita mendapatkan peta atau juga blueprint bagaimana jemaat mula-mula mereka mempunyai evangelisasi. We have a blueprint. Look, we have a live stream today. Kita punya peta, lihat saudara-saudara, kita punya live stream pada hari ini. We have Facebook posts where we put devotionals and pictures of that inspire people, correct? Kita punya Facebook post yang juga ada inspirasi-inspirasi dari ayat-ayat yang kita sering post, bukan? But here we have a proven method. Tapi di sini ada metode yang sudah terbukti. Why reinvent the wheel? Kenapa kita harus membuat suatu hal yang baru? Serve as Jesus showed us how to serve, and you will see proven results. Layani seperti Yesus melayani dan Anda akan melihat suatu hasil yang nyata. So much so that I believe there will be a need for a second service here. Saya sangat percaya dengan itu kita juga membutuhkan service kedua kalau misalnya itu terjadi. As we reach the conclusion of this message, Saat kita berada di akhir daripada firman ini, you're probably saying, thank you, I'm very hungry. pasti teman-teman saya sudah lapar, jadi terima kasih. But I want to briefly touch upon the last parable that Jesus left us before he ascended. Saya mau kembali kepada salah satu parabel yang Tuhan berikan kepada kita di Alkitab. In the book of Matthew chapter 25, Di dalam buku Matius 25, verses 31 through 46, Jesus 34 gives us his sampai last 36. parable. Salah satu parabel terakhir Yesus, perumpamaan terakhir Yesus. And it's very important and applicable for today, these last days. Dan juga kita bisa aplikasikan juga pada zaman ini. We're seeing as the judgment on the nations is occurring. Kita melihat bagaimana pengadilan akan bangsa-bangsa pun terjadi.
There's two groups. Akan ada dua grup, dua kelompok. Again, this is what I appreciate about our faith. Ini yang saya sangat apresiasi dengan iman kita atau kepercayaan kita. It's very bold. Ini sangat jelas. And in that last judgment, there are only two groups. Bahwa dalam persidangan terakhir hanya akan ada dua kelompok. At the right hand of the king, Pada tangan kanan sang raja, you see a group represented by the sheep. yang punya representasi akan domba tersebut. And on the left side, you see a group represented by the goats. Pada sebelah kiri yang direpresentasikan oleh kambing. Now, in today's time, our youth, that term goat is kind of popular, right? Pada saat ini anak-anak muda kita mengatakan kata goat ini sangat-sangat populer. It means the greatest of all time. Yang artinya adalah yang paling hebat dari segala masa. But in the day of judgment, you do not want to be a goat. Tapi dalam waktu penghukuman itu, persidangan itu, Anda tidak akan mau menjadi kambing. You want to be a sheep. Anda mau menjadi domba. Let us read a description of how the sheep were living their lives, what they were doing. Mari kita melihat deskripsi bagaimana orang-orang bagian daripada domba tersebut hidup. Verse 34 reads, Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared to you from the creation of the world. Ayat 34 mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Your reward has finally come. Bahwa reward Anda telah datang. For I was hungry, and you fed me. Karena aku lapar, kamu memberi aku makan. I was thirsty, and you gave me to drink. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. I was a stranger, and you invited me into your home. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. I was naked, and you gave me clothing. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. I was sick, and you cared for me. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. And I was in prison, and you visited me. Di saat aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Feeding the hungry, Memberi makan orang-orang yang lapar. clothing those who don't have clothes, Memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak berpakaian. visiting those in prison. Melawat orang-orang di penjara. Isn't that just community service? Bukankah itu hanya saja pelayanan masyarakat? Don't miss this very next point. Jangan tinggal dalam poin ini. The sheep, this is what they responded. Domba inilah yang mereka respon. Verse 37 reads, Ayat 36 mengatakan, Then these righteous ones will reply, Lord, dan orang-orang benar ini akan mengatakan, when did we see you hungry and feed you? kapan kami melihat Anda lapar? When did we see you thirsty and give you something to drink? Kapan kami melihat Anda haus dan kami memberikan minum? Or a stranger and show you hospitality? Atau orang-orang asing yang kami memberikan hospitality? Or naked and give you clothing? Atau di saat kami tidak berpakaian, atau mereka tidak berpakaian dan kami berikan pakaian? When did we see you sick? When did we visit you in prison? When? Di mana kami melihat bahwa engkau sakit, engkau di penjara, kapan? The question is when? Kapan? Now, after the king rebukes the goats on his left, Di saat raja ini dia mengatakan kepada orang-orang di sebelah kirinya, for not doing what the sheep had been doing, karena tidak melakukan apa yang sang domba itu telah lakukan, let's listen to their reply. mari baca ke jawaban mereka. Verse 44 reads, Ayat 44 mengatakan, the goats replied, para kambing pun menjawab, Lord, when did we see you hungry, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, or thirsty, or a stranger, atau haus, atau sebagai orang asing, or naked, or sick, or in prison? atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? When did we not help you? Dan kapan kami tidak membantu Anda? And the Engkau. king answered them, Dan sang raja pun menjawab kepada mereka, I tell you the truth. aku berkata kepadamu,
when you refuse to help the least of my brothers. Di saat kamu menolak untuk membantu orang-orang yang paling kecil di antaramu And sisters, dan juga saudara-saudarimu, you were refusing to help me. kamu menolak membantu saya. And verse 46 again, it's plain. This is what the word says. Dan ayat 46 ini sangat jelas dikatakan, And they will go away into eternal punishment, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, but the righteous will go into eternal life. tetapi orang benar ke dalam hidup yang There's an kekal. entire series just on this parable. Ada satu seri hanya di dalam perumpamaan ini saja. But today I want you to focus on one aspect only. Tapi saya hanya, saudara-saudara, mau untuk fokus dalam satu aspek saja. What was the similarity between the sheep and the goats in their response? Apa persamaan dari antara kambing dan domba dalam respon mereka? They both were surprised. Mereka sama-sama terkejut. They both were wondering when. Mereka bertanya kapan. Their condition was apparently unclear. Kondisi mereka pada waktu itu tidak jelas. Why do you think that is? Mengapa saudara-saudara pikir seperti itu? This symbolizes to us in these days Itu juga mensimbolisasikan bagaimana kita pada zaman ini, that community service is not just an act we do during the holidays. bahwa pelayanan masyarakat bukanlah suatu hal yang kita lakukan hanya pada waktu masa-masa holiday saja. It's not the occasional giving $1 to the homeless man on the street. Bukan hanya saja waktu kita memberi $1 kepada orang-orang miskin. All those things are fantastic and they're great exercises for us to do. Tapi hal itu sangat luar biasa dari hal yang kita lakukan ini memang luar biasa. But community service must be a way of life. Tapi pelayanan masyarakat harusnya menjadi jalan kehidupan kita. This is the way that we show Jesus to the community. Inilah cara kita menunjukkan Yesus kepada komunitas kita. Before we share any scripture, Sebelum kita memberikan kepada mereka ayat-ayat Injil, before we invite them to church, sebelum kita mengajak mereka ke gereja, we must first show them the love of Jesus. Show them. kita harus menunjukkan kepada mereka kasih Yesus, tunjukkan kepada mereka. This must become a part of our character. Ini harus menjadi bagian daripada karakter. So on that day of judgment, Supaya waktu penghakiman itu, the Lord will commend you for your faithful service. Tuhan akan mengapresiasi Anda akan apa yang Anda lakukan dalam pelayanan Anda. And without you even knowing it, you will say, when God? Saat Anda pun tidak tahu dan Anda akan mengatakan kepada Tuhan, kapan Tuhan? When did I feed you? Kapan saya memberikan Anda makan? Engkau makan. Now the title of this message is Judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah All God's Children Are Special, semua anak-anak Tuhan adalah istimewa, but not like you. tapi tidak seperti Anda. No, not like you. Tapi tidak seperti Anda. The next time you're here on Tuesday Saat kita di sini pada hari Selasa, and you had that piece of bread, dan Anda mempunyai roti tersebut, the next time that you give a hug to somebody who's in need, waktu selanjutnya saat Anda memeluk orang yang membutuhkannya, the next time you write or visit that person, that family member in prison, dan lain kali Anda waktu melawat anggota-anggota keluarga di penjara, I want you to think of how special that person is to God. Anda harus pikirkan bagaimana istimewanya orang itu di mata You are Anda dan juga Anda the most precious thing that the Lord ever created. adalah suatu makhluk yang istimewa yang Tuhan pernah ciptakan. Humanity. Manusia. It doesn't matter what race, Tidak peduli apa ras Anda, what religion, what background you have. apa agama Anda dan juga background Anda. You are that special. Anda adalah istimewa. Chapter 10 Ayat 10 in the book of John dalam buku Yohanes is a chapter on the Good Shepherd. adalah ayat buku tentang sang gembala yang baik. And verse 16, Dan ayat very 16 important. sangat penting, Very, very important. sangat-sangat penting. And it reads,
Dan tertulis, and I have other sheep that are not of this fold. ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. I must bring them also, Domba-domba itu harus kutuntun juga, and they will listen to my voice. dan mereka akan mendengarkan suaraku. So there will be one flock Dan akan ada satu kumpulan domba and one shepherd. dan juga seorang gembala domba. There are other sheep Ada domba-domba lain outside of this flock. di luar daripada kumpulan domba ini. Outside of this Adventist church, there are other sheep. Di luar daripada gereja Advent ini ada domba-domba lain. And we Dan kita must go and show them the love of Jesus, harus menunjukkan kepada mereka kasih Yesus Kristus. so that they will know that eventually there's only one flock. Supaya mereka tahu bahwa di akhirnya hanya akan ada satu kumpulan domba. And one shepherd that provides the way to salvation. Dan satu gembala yang menunjukkan jalan kepada keselamatan. When you do community service, Saat Anda melakukan pelayanan masyarakat, you are doing it to Jesus himself. Don't ever forget that. Anda melakukan itu kepada Tuhan sendiri. Jangan lupakan itu. This week I spoke to a very, very good friend of mine. Pada minggu ini, pada satu minggu ini, saya berbicara pada teman saya. I love and respect this brother because of the way that he lives his life. Saya mengasihi beliau dan juga saya menghormati beliau karena bagaimana dia cara hidupnya. Now, for some reason, he decided to ask a question to some of his family members and loved ones. Dan karena satu dua hal dia bertanya kepada anggota-anggota keluarganya. He asked, in your lifetime, Dia bertanya, dalam kehidupanmu, do you think Jesus is coming? apakah Yesus akan datang? I decided to ask my mother the same thing. Saya memutuskan untuk bertanya kepada ibu saya hal yang sama. Now, my mom is 70 years old. She'll be 71 in May. Ibu saya umur 70 dan dia akan umur 71 di bulan Mei. And I asked her, Mom, do you think Jesus will come Dan saya bertanya kepada ibu saya, Mama, apakah kamu yakin Yesus akan datang during your lifetime? pada waktu kehidupanmu? Well, I'm kind of old, so maybe not. Jadi, mungkin saya sudah agak tua, mungkin tidak. What happened Apa yang akan terjadi here in Azusa di Azusa ini if we live today jika kita hidup hari ini as if Jesus was coming today? layaknya seperti Yesus akan pun datang pada hari ini? We've reached the end of the message. Kita sudah berada di akhir daripada firman ini. I want to recognize and thank my brother here Jadi saya juga mau berterima kasih kepada saudara saya di sini for interpreting. untuk juga menjadi interpreter. For some of you, this may be a foreign tongue. Ini mungkin ada juga bagi beberapa dari kita ini juga ada mungkin bahasa yang asing. There's a foreign tongue, we must have an interpreter, right? Saat ada bahasa asing harus ada seorang yang menjelaskan. I also interpret in my church, so I have respect for what you do. Saya juga adalah seorang interpreter di gereja saya, jadi saya mengetahui bagaimana pengalaman Anda. Isaac mentioned that this is the first time Isa mengatakan bahwa ini adalah kali pertamanya dia interpreting in public like this, menjadi interpreter di ruang publik seperti ini, in a church setting. di dalam setting gereja. Well, I also want to share with you, Isaac, Dan juga saya mau membagikan kepadamu Ishak, that this is my first time ini adalah kali pertama saya juga sharing the message in a church. memberikan firman di dalam gereja. I want to thank you for the opportunity. Saya mau berterima kasih atas kesempatan ini. I never thought God would ever use me Saya tidak tahu bahwa Tuhan akan menggunakan saya in this way. dalam hal ini, dalam cara ini. So now is the time Jadi sekarang waktunya in this video game of life, right? In this story. dalam kehidupan yang seperti video game ini, dalam cerita ini, There's a lot of characters. ada banyak karakter-karakter dalam cerita ini. But it's time to stop looking around. Tapi ini waktunya untuk kita berhenti untuk melihat ke sana dan kemari. Because today you're the main character. Karena pada saat ini Anda adalah karakter utamanya. And you're the main character. Dan Anda adalah karakter utamanya. Today is the time to accept God's service Dan ini adalah waktu kita menerima akan pelayanan Tuhan as your new way of life. sebagai cara hidup Anda yang baru.
God bless. Semoga Tuhan memberkati kita. Amen. Amin.